Gil, sampean disuruh menghadap Bu Priska sekarang juga, ujar Pak Arif nyamperin Agil yang tengah merokok di smoking area. Siap Pak De, Agil mematikan rokoknya lalu bergegas ke ruangan Priska. Ada apa ya? Padahal tadi makan siang bareng, bukannya ngomong. Gumam Agil, ia merasa keganggu jam istirahatnya. Permisi Bu, sapa Agil masuk ke dalam ruangan Priska dan menyuruhnya untuk duduk. Gil, saya mau ngomong sesuatu sama kamu, ucap Priska. Ia terlihat gugup seperti ada beban di pundaknya. Maaf, mau ngomong apa Bu? Timpal Agil dengan wajah tanpa dosa. Tapi janji ya gak bakalan bilang siapa-siapa. Priska sedikit menekan Agil. Agil pun menganggukkan kepalanya seolah ia setuju dan akan menjaga rahasia Priska omongan itu. Kamu tahu ini mobil siapa, Gil? Priska ngasih lihat foto mobil yang dulu pernah ia foto waktu nganterin Agil ke kosnya. Loh, itu kan mobilnya Om Suryo. Gumam Agil di dalam hatinya. Kok malah bengong? Tahu nggak? Tegur Priska. Bentar Bu, saya ingat-ingat dulu. Emangnya kenapa gitu dengan mobil itu? Sahut Agil belum ngasih tahu jawaban kalau mobil itu adalah mobil Om Suryo. Jadi gini Gil, Priska ngasih tahu bahwa pemilik mobil itu adalah ayah kandungnya yang udah gak pulang-pulang ke rumahnya selama 2 minggu. Setelah mendengar cerita dari Priska, sontak Agil dibuat kaget. Gak mungkin, masa iya Priska ini anaknya Om Suryo? Pikirnya sembari pura-pura tidak tahu. Ya ampun Bu, udah lapor polisi belum? Tanya Agil berlagak tidak mengenal sosok Om Suryo. Ia belum berani berterus terang bahwa Agil mengetahui keberadaan ayahnya Priska. Belum Gil, aku coba telepon juga gak nyambung. Lirik Priska, ia merasa kehilangan sosok ayah. Meskipun tiap kali pulang ke rumah selalu berantem sama ibunya Priska. Priska ini belum mengetahui bahwa ayahnya punya istri simpanan, yaitu Tante Meli. Padahal ibunya sendiri telah mengetahui bahwa suaminya kawin lagi. Namun belum berani ngasih tahu ke anaknya. Kalau boleh tahu, ciri-ciri ayah Bu Priska itu kayak gimana ya? Agil meyakinkan kembali, takutnya bukan Om Suryo ayahnya Priska. Ini loh Gil, foto ayah saya. Priska ngasih foto ayahnya yang lagi berfoto bersamanya. Setelah melihat foto ayahnya Priska, sontak Agil bereaksi kaget dan raut mukanya jadi panik. Ternyata Om Suryo itu benar ayahnya Priska. Kamu pernah lihat gak? Priska terus mencecar pertanyaan kepada Agil. Pikirnya siapa tahu Agil bisa membantu menemukan keberadaan ayahnya. Bu, Agil ngomongnya terbata-bata dan Priska mulai curiga. Jangan-jangan Agil mengenalnya. Pembicaraan mereka terhenti manakala Pak Agung menelpon Priska agar segera merapat ke ruangannya. Siap Pak, saya kesana sekarang, ucap Priska. Ia disuruh membawa invoice ke ruangan Pak Agung.
Gil, nanti setelah pulang kerja, kamu tunggu di depan hotel ya, jangan dulu pulang. Ujar Priska terburu-buru mau ke ruangan Pak Agung. Iya baik Bu. Agil pun ikut keluar menuju smoking area. Aduh, bisa gawat nih kalau Bu Priska sampai tahu ayahnya kawin lagi. Gumam Agil. Sekarang ia di posisi serba salah. Antara mau ngasih tahu yang sebenarnya ke Priska atau memilih bungkam. Karena ia khawatir Tante Meli bakal jadi bahan cacian Priska. Gil, Bu Priska ada perlu apa sama kamu? Tanya Pak Arif lagi ngerokok di smoking area sambil ngopi. Nanyain data diri Pak D, soalnya waktu itu saya belum ngasih. Sahut Agil berbohong kepada Pak Arif. Soalnya Agil sudah janji kepada Priska untuk tidak ngasih tahu siapa-siapa tentang masalah pribadinya. Oh, Gil, nanti siang kamu antar Mbak Sherly ya. Pak D mau nganter Pak Agung soalnya. Ucap Pak Arif menepuk bahu Agil dengan akrab. Siap Pak D, sahut Agil sembari menghisap rokoknya. Setelah istirahat, Agil siap-siap membersihkan mobil pegangannya, lalu menyemprotkan pewangi di dalam mobil yang mau dipakai mengantar Mbak Sherly jalan-jalan di Jakarta. Manis, kita berangkat sebentar lagi. Gurau Agil memberi nama mobilnya si Manis. Kemudian ia standby di depan lobi hotel menunggu kedatangan Mbak Sherly. Selang beberapa menit, Mbak Sherly keluar dari lift dengan memakai outfit kasual, simpel tapi bersahaja. Selamat pagi Mbak Sherly, sapa bellboy tersenyum ramah yang berjaga di depan pintu masuk keluar hotel. Pagi. Mobil yang mau nganter aku jalan-jalan kemana ya Pak? Sahut Mbak Sherly berdiri di depan pintu masuk hotel. Yang ini Mbak. Bellboy langsung memanggil Agil dan memberi kode bahwa itu Mbak Sherly. Pagi Non, silakan. Sapa Agil membukakan pintu belakang mobil buat Mbak Sherly untuk masuk. Makasih. Mbak Sherly tersenyum ramah, disusul Agil untuk segera mengantar Mbak Sherly jalan-jalan. Maaf Mbak Sherly, mau saya antar kemana? Tanya Agil di dalam mobil. Aku mau ke Mall Grand Indonesia Mas, boleh ya? Sahut Mbak Sherly duduk di belakang sopir. Iya boleh Mbak Sherly. Agil jadi mikir jalan menuju Mall Grand Indonesia itu kemana. Pikir Agil daripada nyasar lebih baik dia lihat Google Maps sekalipun tidak diizinkan oleh peraturan hotel. Mas tahu kan jalannya? Mbak Sherly merasa nggak yakin kalau Agil supir profesional. Pasalnya ia melihat lokasi Grand Indonesia di Google Maps. Ditambah Agil seperti orang yang kebingungan. Tahu dong Mbak Sherly, ini saya lagi lihat lokasi titik macet di Jakarta. Soalnya jam-jam segini tuh lagi macet-macetnya lewat sana tuh. Tutur Agil mengelak. Oh, ya udah, jalan aja sekarang Mas. Agil dengan dibantu Google Map mengantar Mbak Sherly ke Grand Indonesia yang jaraknya 20 km dari hotel tempat ia bekerja. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya mereka tiba. Meskipun telat 10 menit, tapi Mbak Sherly sangat puas dengan kinerja Agil. Silakan Mbak Sherly. Agil membukakan pintu mobil bagian belakang. Oke, makasih. Tunggu ya sebentar. Mbak Sherly berjalan masuk ke dalam mall.
Mbak Sherly, tunggu. Ini nomor telepon saya, barangkali kalau ada apa-apa tinggal telepon aja. Agil ngasih tahu nomornya. Oh, oke, aku masuk dulu ya. Ucap Mbak Sherly yang udah ditunggu sama pacarnya di dalam. Sementara Agil nunggu di parkiran mobil. Habis ini, Mbak Sherly mau kemana lagi ya? Cicit Agil sambil menggaruk kepalanya. Tapi tidak lama kemudian Priska nelpon Agil. Halo Gil, kamu di mana? Tanya Priska di dalam teleponnya. Lagi nganter Mbak Sherly. Ada perlu apa bu? Sahut Agil sambil merokok di parkiran di depan si manis mobilnya. Oh ya udah, ntar kalau udah nyampe hotel lagi kabarin ya, ujar Priska. Oke siap bu. Agil pun langsung nutup teleponnya.